Juli 1954, seorang pria berkulit putih dan berpakaian formal baru saja tiba di Bandara Haneda di kota Tokyo, Jepang. Saat diperiksa oleh petugas imigrasi, pria tersebut memberikan paspornya yang memperlihatkan bahwa ia berasal dari sebuah negara yang bernama Tauret. Paspor tersebut terlihat asli, namun permasalahannya, tidak ada negara di dunia ini yang bernama Tauret. Petugas yang curiga kemudian membawa pria tersebut ke ruangan khusus untuk diinterogasi. Salah satu petugas kemudian mengeluarkan sebuah peta untuk menunjukkan dari mana pria tersebut berasal. Sang pria menunjuk ke lokasi di antara negara Prancis dan Spanyol, yang di dunia ini merupakan negara kecil bernama Andorra. Pria tersebut tiba-tiba panik dan bingungan, karena ia tidak pernah mendengar negara Andorra sebelumnya dan tidak ada negara Tauret di dalam peta. Ia mengatakan bahwa negaranya sudah ada lebih dari 1000 tahun. Petugas kemudian menemukan uang asli dari beberapa mata uang negara-negara di Eropa. Di paspornya juga banyak cap asli dari negara-negara di seluruh dunia, termasuk kunjungan sebelumnya ke Tokyo, Jepang. Pria tersebut mengaku ada keperluan bisnis di Tokyo. Ia fasih dalam berbahasa Jepang, namun bahasa Prancis adalah bahasa kesehariannya. Perusahaan tempat dia mengaku bekerja tidak mengenal siapa pria tersebut, walaupun ia memiliki dokumen-dokumen untuk membuktikannya. Hotel yang ia pesan pun juga tidak memiliki data mengenai pria tersebut. Petugas kemudian membawanya ke sebuah hotel lokal, menempatkannya di lantai teratas, dan dijaga oleh 2 orang petugas di depan pintu kamar sampai mereka dapat mengungkap misteri tersebut. Beberapa jam kemudian, saat petugas membuka kamar hotel tempat ia ditahan, pria tersebut telah menghilang. Petugas yang menjaga bersumpah pria tersebut tidak pernah keluar dari kamar, dan satu-satunya jalan keluar adalah melalui jendela kamar yang nyatanya terkunci rapat, tidak memiliki balkon, dan berada di lantai paling atas. Pria tersebut tidak pernah terlihat lagi. Halo semuanya, balik lagi di channel Dahulu Kala bareng gua Kevin. Di video kali ini kita akan membahas salah satu misteri di internet yang dalam beberapa tahun ini bikin orang-orang penasaran dan sangat-sangat mind-blowing. Jadi kisah legendaris yang kalian dengar di awal tadi itu pertama kali viral di situs Reddit pada tahun 2014. Buat yang belum tahu, Reddit itu adalah situs forum komunitas yang jangkauannya seluruh dunia. Pengguna Reddit bisa nikmatin dan posting segala macam subforum yang disukai sesuai dengan topiknya. Nah, subforum tadi itu sebutannya adalah subreddit. Nah, kisah seseorang dari negara Tauret ini diposting oleh pengguna Reddit bernama Blitzballer di subreddit Unresolved Mysteries, yaitu subforum yang membahas kasus-kasus misteri yang belum terpecahkan. Sejak kasus ini diposting, banyak banget pengguna Reddit yang penasaran dan pengen tahu, bener nggak sih cerita tadi? Atau cuma karangan aja? Dan akhirnya setelah 7 tahun menggali informasi, kisah mengenai seseorang dari negara Tauret ini berhasil dipecahkan pada awal tahun 2021 lalu. Thank you banget untuk para pengguna Reddit ini atas kerja kerasnya mengupas tuntas tentang kasus ini. So guys, kisah seseorang dari negara Tauret ini merupakan kisah nyata, tapi hanya bagian pertamanya saja. Bagian cerita di mana dia dibawa ke hotel lalu menghilang bisa dibilang hanya bumbu cerita aja. Oke, jadi 2 minggu setelah kisah ini viral, salah satu pengguna Reddit bernama Megan Sanity menemukan referensi cerita tersebut di sebuah buku karya Colin Wilson dan John Grant berjudul The Directory of Possibilities yang rilis pada tahun 1981. Dalam salah satu paragraf di buku itu, terdapat sebuah kalimat yang tertulis, dan pada tahun 1954, pemeriksaan paspor di Jepang menyatakan seorang pria diduga mengaku berasal dari negara Tauret. Salah satu penulis buku tersebut, Colin Wilson, ahli dalam bidang misteri kriminal. Jadi, yang ada di dalam buku tersebut dapat dipastikan berdasarkan kejadian nyata yang terjadi di dunia, termasuk kisah mengenai seseorang dari negara Tauret. Sayangnya, sampai saat itu, hanya informasi inilah yang berhasil didapat. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Pada tahun 2019, salah satu pengguna Reddit bernama Nathanael Antonioli memposting sebuah potongan berita koran The Province tanggal 15 Agustus 1960 di subreddit Japan. Di koran tersebut memperlihatkan segmen berita yang menceritakan kisah seseorang bernama John Allen Kuchar Zegrus. Seperti ini kutipannya. Tuan Zegrus ingin berkeliling dunia. Untuk mengelabui petugas, ia menciptakan sebuah negara, ibu kota, rakyat, dan bahasa. Semuanya ia bukukan ke dalam paspor yang ia buat sendiri. John mengaku sebagai orang naturalisasi Ethiopia dan seorang agen rahasia untuk Kolonel Nasser.
Paspor itu dicap di kota Taman Rasset, ibu kota dari negara Tuareg, bagian selatan dari Sahara. Sebuah tempat dengan nama romantik yang seharusnya ada, namun nyatanya tidak. John Allen Kuchar Zegrus lah yang menciptakannya. Perjalanan sang penjelajah individual ini sayangnya berakhir di Tokyo, Jepang. Mereka mulai mencari tempat tersebut di peta. Pengguna Reddit Nathanael Antonioli juga membagikan tautan dari pidato seorang politikus dan anggota parlemen Inggris bernama Robert Matthew. Ia mengatakan, "Yang terhormat, kalian mungkin sudah tahu kasus John Allen Zegrus yang saat ini sedang diadili di Tokyo. Dalam barang bukti, ia mengaku dirinya sebagai agen intelijen untuk Kolonel Nasser dan orang naturalisasi Ethiopia. Pria ini, menurut bukti, telah berkeliling dunia dengan paspor yang tampak sangat mengesankan. Paspor itu ditulis dalam bahasa yang tidak dikenal dan tetap tidak teridentifikasi meskipun telah dipelajari sejak lama oleh para filolog. Paspor tersebut telah dikeluarkan di Taman Rasset, ibu kota negara Tuareg. Baik negara maupun bahasanya tidak dapat diidentifikasi, meskipun banyak waktu telah dihabiskan dalam upaya tersebut." Ketika terdakwa diperiksa, ia mengatakan bahwa negaranya berpenduduk 2 juta orang di suatu tempat di selatan Sahara. Pria ini telah berkeliling dunia menggunakan paspor ini tanpa halangan. Sebuah paspor yang sejauh kita tahu ditulis dalam bahasa buatan dan dari negara buatan. And that's basically it. Kisah seseorang yang tadinya kita ketahui berasal dari negara yang terletak di antara Prancis dan Spanyol, nyatanya berasal dari negara, kota, dan bahasa buatan yang terletak di selatan Gurun Sahara. Dan kalau dilihat dari bukti-bukti tadi, ada sedikit salah di pengejaan antara Tuareg, Taurit. Tapi nyatanya, tempat yang tadinya dibilang hanya buatan, sebenarnya ada di dunia nyata. Taman Rasset adalah salah satu kota di negara Aljazair yang memiliki populasi besar orang-orang etnis Tuareg. Jadi kemungkinan besar Zegrus menamai negaranya Tuareg berdasarkan orang-orang Tuareg dan kota Taman Rasset. Lalu bagaimana akhir kisahnya? Apa yang terjadi pada John Allen Zegrus? Akhirnya pada November 2020, pengguna Reddit bernama Tarayoshi memposting sebuah artikel koran Jepang tahun 1960 yang sangat jelas terang-terangan memberitakan kasus Zegrus. Terjemahannya kurang lebih seperti ini. Seorang warga negara asing misterius dengan kewarganegaraan dan latar belakang yang tidak diketahui dan yang tertuduh memasuki negara secara ilegal melakukan percobaan bunuh diri di depan hakim saat melakukan putusan hukuman di pengadilan distrik Tokyo pada 10 April. Terdakwa bernama John Allen K. Zegrus dijatuhi hukuman 1 tahun penjara oleh hakim Yamagishi. Zegrus dan istrinya mendarat di Bandara Haneda Tokyo dari Taipei menggunakan paspor palsu pada 24 Oktober tahun lalu. Paspor palsu yang digunakan adalah buatan pribadi dengan negara asal yang sepenuhnya fiktif. Terdakwa fasih dalam 14 bahasa, dan dalam kesaksiannya, ia pergi ke Jepang atas perintah agen tempat ia bekerja di Badan Intelijen Amerika Serikat. Identitas penuhnya tidak diungkapkan di persidangan, dan surat kabar Inggris menjulukinya sebagai Mystery Man. Kemudian ditemukan juga referensi pernyataan dari CIA terkait kasus Zegrus yang tertulis sebagai berikut. Kasus Zegrus, Pengadilan Distrik Tokyo pada tanggal 22 Desember menghukum John Allen K. Zegrus, seorang pria tanpa kewarganegaraan, 1 tahun penjara akibat memasuki negara Jepang secara ilegal dan memberikan cek palsu. Zegrus, seorang pria yang mengaku bertindak sebagai agen Biro Investigasi Federal Amerika Serikat dan Badan Intelijen Pusat, memasuki negara ini pada tahun 1959 dengan paspor palsu. Boom! Akhirnya terpecahkan juga kisah seseorang dari negara Tuareg adalah seorang pria bernama John Allen Zegrus yang membuat negara, kota, dan bahasanya sendiri di dalam paspornya. Dan berdasarkan bukti tadi juga dikonfirmasi bahwa kejadiannya terjadi pada tahun 1959, bukan 1954 berdasarkan cerita di awal. Jadi mengenai rumor-rumor sebelumnya kalau orang ini adalah penjelajah waktu atau dia dari dimensi lain, itu semuanya hoax, tidak benar. Tapi masih ada beberapa pertanyaan nih yang belum terjawab. Siapa sih sebenarnya si Zegrus ini? Dari mana negara asalnya? Kenapa dia coba bunuh diri di depan hakim? Kalau menurut gue nih ya, Zegrus itu kayaknya seorang mata-mata. Mungkin negara asalnya itu dari Lituania deh. Soalnya nama dia tuh mirip-mirip nama kota di negara sana gitu. Terus dia mencoba bunuh diri ya buat ngilangin jejak, biar dia nggak ketahuan identitas aslinya. Kalau menurut kalian gimana nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Makasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka. Follow sosial media kita di Instagram, TikTok, Twitter, dan Facebook page. Sampai jumpa lagi di video misteri selanjutnya. See ya!